Halo pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polda Banten melaksanakan tes kesemaptaan jasmani, penerimaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana tahun anggaran 2026. Dalam rangka mendukung pelaksanaan operasi keselamatan 2026, Satuan Lalu Lintas Polres Probolinggo melaksanakan kegiatan rem cek. Patroli Perintis Presisi Direktorat Samapta Polda Metro Jaya mengamankan 2 pemuda yang diduga melakukan tindak pidana pencurian. Patroli Perintis Presisi Direktorat Samapta Polda Metro Jaya mengamankan 2 pemuda yang diduga melakukan tindak pidana pencurian saat patroli dini hari dalam rangka operasi Pekat Jaya 2026 pada Senin 2 Februari 2026. Kegiatan patroli yang melibatkan 40 personil gabungan patroli Perintis Presisi menyasar sejumlah titik rawan di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Saat patroli di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, petugas mendapati 2 pemuda yang diduga sedang melakukan aksi pencurian dan sempat berupaya melarikan diri sebelum akhirnya berhasil diamankan. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 unit sepeda motor dan 1 buah tas pinggang. Selanjutnya kedua pelaku dibawa ke Polsek Cempaka Putih untuk proses hukum lebih lanjut. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengimbau masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan lingkungan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan penghargaan dan medali Vira Satyamanafa Raksaka Pasu kepada Reno, anjing K9 Polda Riau, sang pahlawan kemanusiaan pada Rabu 4 Februari 2026. Penyerahan penghargaan ini diwakili oleh Kapolda Riau, Irjen Heri Heriawan. Selamat pagi Sobat Polri, salam presisi. Melaporkan pagi ini Bapak Kapolda Riau pimpin pemberian penghargaan kepada Satwa Unit K9 Reno Sang Pahlawan Kemanusiaan di Mapolda Riau. Berikut laporan selengkapnya. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah kalangan dan pencinta satwa, aktivitas lingkungan dan pemerhati kesejahteraan hewan. Melanie Subondo mengatakan belum ada jajaran atau instansi yang memberikan penghargaan kepada hewan. Dari cerita Kapolda Riau mengatakan anjing pelacak bernama Reno adalah hewan pemberani dan telah mencari korban dalam bencana. Tugasnya bukan kemanusiaan saja, termasuk pelacakan, sehingga Polda Riau menganugerahkan gelar Vira Satyamanafa Raksaka Pasu dalam arti hewan pemberani penjaga kemanusiaan. Memberi penghargaan kepada Reno yang gugur karena kelelahan saat menjalankan tugas mulia menyelamatkan sesama makhluk hidup dalam bencana alam yang terjadi di Kecamatan Alembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Dan tadi dipuji saya, Reno itu bukan hanya sekedar pahlawan, karena Reno juga tidak tahu. Anjing-anjing lain juga tidak tahu itu apa itu kata pahlawan. Tetapi ketika kita belajar atau tahu tentang Kantian, Heidegger, untuk apa yang disampaikan tentang hedonisme, Immanuel Kant, humanisme pada saat itu memberikan relasi kuasa bahwa manusia itu selalu di atas daripada hewan peliharaan.
Tetapi dalam teori humanisme modern, bahwa manusia, kita, dianggap bernilai dan bermakna ketika kita bisa memberikan keadilan bukan kepada reno saja, bukan kepada hewan, bukan kepada gajah, tetapi kepada alam, lingkungan yang sudah menghidupi kita dalam konsep antroposentrisme. Sebelumnya, Reno dilatih oleh Brigadir Fernando Hosea Sinaga sejak usia 1 tahun. Reno telah menjadi handler selama 7 tahun terakhir. Reno gugur saat menjalankan misi kemanusiaan di Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada 30 November 2025 lalu. Demikian yang dapat kami laporkan pada hari ini. Saya Brigadir Novi melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Polres Ngawi Polda Jatim berhasil mengungkap kasus tindak pidana perbuatan curang dengan modus mengatasnamakan sales dari mitra aplikasi pembayaran digital GoPay dan Dana. Dalam pengungkapan tersebut, 1 orang pelaku berhasil diamankan di wilayah Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Polres Ngawi di bawah kepemimpinan Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama SIK MSI melalui Satuan Reserse Kriminal berhasil mengungkap kasus tindak pidana penipuan dengan modus mengatasnamakan sales dari mitra aplikasi pembayaran digital dengan kerugian sebesar 12 juta rupiah. Peristiwa perbuatan curang ini terjadi pada Selasa 9 Desember 2025 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat di sebuah toko yang berada di Dusun Bandem RT 001 RW 004, Desa Kendal, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Saat itu seorang laki-laki yang mengaku bernama A datang ke toko pelapor dan mengaku sebagai petugas dari aplikasi GoPay. Pelaku menawarkan kerjasama menggunakan aplikasi GoPay beserta 1 unit mesin EDC atau Electronic Data Capture. Untuk meyakinkan korban, pelaku menunjukkan kertas top map dan sebuah mesin EDC. Karena tertarik, korban kemudian diminta mentransfer sejumlah uang sebesar 12 juta rupiah dengan alasan biaya aktivasi EDC tersebut. Namun sekitar 30 menit setelah pelaku berpamitan, korban tidak menerima panggilan konfirmasi aktivasi sebagaimana dijanjikan. Merasa curiga, korban mengecek saldo pada aplikasi GoPay miliknya dan mendapati bahwa dana sebesar 12 juta telah raib. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar 12 juta rupiah dan segera melaporkannya ke Polsek Kendal untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Pengungkapan kasus Ranmor ini, yaitu di daerah Kecamatan Paron, Widodaren, dan Ngawi Kota. Dari ketiga yang berhasil kita ungkap, ada kelalaian dari pihak korban rekan-rekan, yaitu kunci menancap di motor. Ini yang sering terjadi. Ini yang sering terjadi di Kabupaten Ngawi, dan saya himbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga kendaraannya, menggunakan juga kunci ganda, dan jangan lalai terhadap kendaraannya dengan meninggalkan kunci motor tertancap di motor itu sendiri. Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama melalui Wakapolres Ngawi Kompol Rizky Santoso menyampaikan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan bentuk keseriusan Polres Ngawi dalam memberikan perlindungan hukum dan rasa aman kepada masyarakat. Rekan-rekan, jadi tambahan penekanan dari kami, jadi alhamdulillah tadi sudah kami sampaikan terkait dengan prestasi ungkap perkara. Di sini kami dari Polres Ngawi tetap semangat menindaklanjuti dari Komanderwis Bapak Kapolres yang baru, Bapak AKBP Prayoga, terkait dengan pengungkapan kejahatan jalanan. Jadi di sini dari Satreskrim Polres Ngawi mengingatkan berkali-kali kepada para pelaku agar segera mengurungkan niat untuk menjadi pelaku kejahatan. Karena dari Satreskrim akan tidak segan-segan akan memberikan tindakan tegas terukur kepada para pelaku kejahatan yang beraksi di wilayah Ngawi, terutama untuk kejahatan-kejahatan jalanan yang saat ini memang sangat meresahkan di wilayah Kabupaten Ngawi. Kapolres Ngawi mengimbau pada masyarakat agar selalu waspada dan tidak mudah percaya terhadap oknum yang mengaku sebagai petugas aplikasi keuangan digital. Dan apabila menemukan indikasi penipuan untuk segera melaporkan pada pihak kepolisian terdekat untuk segera ditindaklanjuti. Demikian dari Humas Polres Ngawi melaporkan.
Unit Reskrim Polsek Kertek bersama tim Resmob Polres Wonosobo mengungkap kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di depan toko Deostor, Kampung Jambusari, Kelurahan Kertek, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo pada Senin 2 Februari 2026. Kapolsek Kertek AKP Sutono mengatakan pencurian tersebut terjadi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Korban berinisial FD, 26 tahun, warga Kertek, memarkir sepeda motornya di depan toko tempatnya bekerja dengan kondisi kunci kontak masih terpasang. Korban sempat berteriak meminta pertolongan warga. Pelaku kemudian berhasil diamankan warga sekitar 30 meter dari lokasi kejadian dan diserahkan ke Polsek Kertek. Pelaku diketahui berinisial BP berusia 33 tahun, warga Kabupaten Purbalingga. Polisi menyita barang bukti berupa 1 unit sepeda motor warna hitam dan 1 buah helm hitam. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian 1 unit sepeda motor. Dari hasil pemeriksaan awal, terduga pelaku diketahui merupakan spesialis pencurian sepeda motor dengan modus kunci tertinggal dan merupakan residivis kasus serupa pada tahun 2023. Kami menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada dan berhati-hati dalam memarkir kendaraannya, selalu memastikan kunci kendaraan dicabut, serta tidak meninggalkan kendaraan dalam keadaan tidak terkunci. Dari Humas Polres Wonosobo, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Upaya pencegahan aksi balap liar terus dikencarkan Polres Kediri. Berdasarkan laporan masyarakat, polisi berhasil menggagalkan rencana balap liar yang melibatkan pelajar dan mengamankan puluhan sepeda motor. Berikut Brigpol Cindy melaporkan untuk Anda. Selamat siang, salam presisi. Saya Bribtu Cindy Novita akan melaporkan pelaksanaan konferensi pers hasil giat penindakan balap liar. Polres Kediri Polda Jawa Timur berhasil menggagalkan aksi balap liar yang direncanakan di Jalan Umum Dusun Glatik, Desa Kelampisan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Pada Sabtu sore 24 Januari 2026, hasil penindakan disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Gedung TMC Satlantas Polres Kediri oleh Kasat Lantas Polres Kediri AKP Mega Satria Tama. Dalam penindakan, petugas berhasil mengamankan sebanyak 26 kendaraan roda 2 yang diduga akan digunakan untuk balap liar dan mayoritas pengendaranya masih berstatus pelajar. Penindakan tersebut dilakukan setelah petugas menerima laporan masyarakat terkait adanya rencana balap liar yang dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Selain mengamankan kendaraan, polisi juga melakukan penegakan hukum berupa tilang, serta memanggil orang tua para pelanggar untuk diberikan pembinaan dan edukasi terkait bahaya balap liar. Polres Kediri menegaskan akan terus melakukan upaya preventif dan penegakan hukum melalui penggelaran personel di jam rawan, kerjasama pemasangan CCTV, serta mengajak masyarakat aktif melapor melalui layanan darurat 110. Polisi mengimbau orang tua agar lebih peduli dan aktif mengawasi aktivitas anak-anaknya demi keselamatan bersama serta terwujudnya lalu lintas yang aman dan tertib. Dari Humas Polres Kediri Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.